Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidul imami kulli imami alladzi la nabiyya ba'da alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wal dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Shadaqallahu maulanal azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Guru Muhammad Ilmi, pimpinan kelompok Maulid Al-Habsyi dari Surabaya. Dan yang kita muliakan para ketuha masyarakat, pemuka masyarakat, wabil khusus kepala desa pinggiran dua luar Bapak calon Haji Bahtiar. Kita doakan kepala desa kita mudah-mudahan Sidin selalu diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala di dalam memimpin desa kita, dan mudah-mudahan Sidin selalu diberi amanah kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala, rahimakumullah. Terima kasih ulun ucapkan kepada panitia acara, yaitu Bapak
Muhammad Amin. Ngaran sidin sama lawan Rasulullah Muhammad. Kemudian Amin pulang dibuat dia pulang, Masya Allah. Kita doakan sidin mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala hajat sidin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada beliau yang memberikan waktu dan kesempatan kepada diri ulun al-fakir untuk menyampaikan sebagian daripada manaqibnya Rasulullah SAW berkenaan dengan peringatan kelahiran junjungan kita yang mulia Nabi Agung Sri Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harapan kita mudah-mudahan ulun yang membaca, pian yang mendengarkannya, mudah-mudahan kita sabarataan diberikan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lagi dan lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan hidayah dan taufiknya Allah, hidayah adalah iradatul haq ala abdihi, yaitu kehendak Allah Ta'ala terhadap hambanya. Terbukanya hati kita untuk mengerjakan sesuatu daripada kebaikan adalah merupakan iradatul haq ala abdihi, yaitu kehendak Allah Ta'ala terhadap hambanya. Kemudian dengan taufiknya Allah Ta'ala kita kawa melaksanakan daripada amal ibadah, kawa mengerjakan daripada sesuatu niat kebaikan. Itu semua adalah merupakan qudratul haq ala abdihi, yaitu kekuasaan Allah Ta'ala terhadap hambanya. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini dengan adanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, maka kehadiran kita di tempat ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah menggerakkan jasa kita untuk menuju tempat yang mulia, itu di dalam majlisnya baginda Rasulullah SAW, di dalam taman-taman surganya Allah Ta'ala, di mana junjungan kita Sri Baginda Rasulullah, beliau pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza marartum bil yadil jannati farta'u." Ujar Rasulullah, apabila kalian melalui atau berdapat dengan kebun-kebun surga, farta'u, maka ambillah hasilnya. Usahakan, ujar Nabi, duduk di tempat itu. Qalu wa mariyadul jannati. Setengah sahabat bertanya, ujar sahabat, wa mariyadul jannati, apakah itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi bersabda, ujar Nabi, hilaqul dzikri au hilaqul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga, ujar Rasulullah, adalah perhimpunan majlis zikir. Maksudnya perhimpunan, di situ ada orang berkumpulan berzikir, ingat lawan Allah Ta'ala, mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Di situ berkumpul orang-orang beriman, berzikir mengingat Allah Ta'ala, maka itulah taman-taman surga. Atau ujar Nabi, perhimpunan orang alim. Di situ ada terkumpul lawan orang-orang alim
maka disebutlah dengan taman-taman surganya Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah serta terlimpah keharibaan junjungan kita Sari Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kerabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah junjungan kita Sri Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat syukur itu ada 3. Pertama, ilmu, yaitu diketahui bahwasanya segala nikmat itu semuanya datang daripada Allah Ta'ala, baik nikmat kecil maupun nikmat sedang maupun nikmat yang paling besar, itu semua datang daripada Allah Ta'ala. Nikmat kecil berupa harta, pangkat dan jabatan, itu nikmat kecil. Berisi paumaan sampai 2000 burungan, itu nikmat kecil. Berisi kendaraan 4 buah bini 4, itu nikmat kecil. Dia masih anak sampai sekarang muslim, nikmat kecil ya. Itu nikmat kecil. Bini 4, kendaraan 4, pesawat 4. Ada tak kalau pesawat kita nih? Itu nikmat kecil. Nikmat sedang, apa nikmat sedang? Sihat wal afiyat, batang tubuh sehat, mulai hujung betis mulai hujung kepala sampai hujung betis sehat wal afiyat. Larang sehat wal afiyat kembali larang harganya. Pian mun ada kawat guring sama laman haji pian larang harganya. Masuk rumah sakit ini mun ada pakai BPJS banyak duit keluar. Ada kawat BPJS aja pian berapa ini bayar makalah. Angin tuh pulang lama bagiannya. Pulang makan lama deh. Tahu bahwa ini sekali informasi mun ada nang lama sini. Ada kami itu ada tuha orangnya ini 87 tahun nomor sidin diurut sidin bangun pemakalai. Masya Allah, Jon istimewa Jon ini nih. Itu nikmat sedang. Kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat diutusnya junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad. Nikmat yang besar itu nikmat kita kawak kasihina. Ini nikmat benar-benar dia. Kenapa? Karena pahalanya benar-benar dia. Ujar Rasulullah bersabda, huduru majlisi ilmi afdalu min salati alfi rakaatin. Hadir sesaat, hadir di majlis ilmu. Huduru majlisi ilmi, hadir di majlis ilmu, afdalu min salati alfi rakaatin, lebih afdal daripada menunaikan sembahyang sunat 1000 rakaat. Ulun jamin pembakar ada 1000 rakaat. Ulun angkat tangan membakar suah juga kan, jadi wajib bakal membakar suah 100 rakaat ulun kali suah lagi sembahyang sunat 100 rakaat. Tahun hari kita guru Kasbianor kali suah juga kan, berarti kok musawat kali suah ulun pulang memakinnya 100 rakaat. Tapi hadir kita hari ini dapat nilai 1000 rakaat sembahyang sunat. Benar ada pian. Nah, besok ada tanto kita nih. Hari inilah umur kita, besok kita ada tanto. Mungkin besok kita sudah berada di alam kalambu. Mudah-mudahan panjang umur beritaan. Kan di hari hujan-hujan itu senang hampir tak kenangan di rumah. Sorangan makanya anak saruan tadi. Jadi bini tinggalkan sorangan di rumah. Dulu nih di bulan ini pian jarang makan di rumah kue. Besokan tadi makan di pengantin. Pagi-pagi menyemotong sapi akikah. Siang saruan di pengantin. Timbang tang hari sini pulang kan. Malam ini mudahan kawan
sedang dihijau kata lagi pian padahal sedangnya pengamanya tuh dulu kata bersalawat ya tuh ada pengajar lagi nah nya kauyuhan ke bang pian Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Apa sidin Abi apa nih? Abi Quhafah. Ujar sidin berkata, "Man anfaqa dirhaman." Barang siapa yang berimpak 1 dirham ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bakal. Jadi kada rugi pembakal dia kalau dari imbang ini. Bakal dia kalau imbang lah. Alhamdulillah belum di sini. Barang siapa ujar sidin ujar silaku bakal sidin. Ada kegampangan nih perkataan sidin, ulun ini menyambung perkataan sidin. Dalam kitab Ni'matul Kubra karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ujar sidin barang siapa yang berimpak 1 dirham ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqim fil jannati adalah ujar sidin bakawan lawan aku di dalam surga. Mudahan kita berdatangan masuk surga. Maka bila nyepian itu masuk surga, kita ini bila masuk surga ini nang Tuhan ini membulik 33 tahun nomor sidin. Tapi syarat masuk surga ini banyak syaratnya pemakali. Banyak kita syaratnya masuk surga ini pian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga diceritakan di dalam kitab Minhus Saniyah ujar Rasulullah ya Aliyu wahai Ali ra'aitu maktuban ala babil jannati aku melihat di depan pintu surga bertulis anta muharramatun engkau diharamakan ala kulli bakhilin atas tiap-tiap orang nang pamalar wa aqin dan orang nang durhaka wa namamin dan orang nang katuju ma'adud domba kada kawa masuk surga. Berarti pertama orang nang pikir pelit lawan Rasulullah sulit untuk masuk ke dalam surga. As-sakhiyu qaribu minallahi bermula orang yang pemurah, orang yang murah tangan, murah tenaga, murah senyum, murah pikiran, murah harta, murah ilmu. Qaribu minallah parak lawan Allah Ta'ala. Qaribu minan nasi parak dengan manusia. Qaribu minal jannati dekat dengan surga. Ba'idu minan nari dan jauh daripada api neraka. Pemurah pian. Seorang laki-laki bertanya lawan Rasulullah, ujar si laki-laki ayul Islam khair, Islam bagaimanakah yang paling baik ya Rasulullah? Qala lalu Nabi bersabda tut'imut ta'am, memberikan makan makanan. Nabi itu Islam yang baik berarti orang itu kada pamalar. Tut'imut ta'am memberikan makan makanan. Katujuh bersedekah, katujuh menjamu tamu, menjamu keluarga, menjamu jiran tetangga. Kena bila ada rezeki besaruan sidin. Kena sadang-sadang bertasmiyah, napa tiap tahun ulah harus sidin. Rupanya mesinnya baik benar pian. Ulun ada kawan pemakalai saminggu tadi ulun kawin, anaknya mun kada hilap, mun kada salah 9 sudah. Nang ulun tasmiyah 5. Ya Allah, ulun sekungannya malah anak sekadar sedang yang maulah kayak anu jadi. Ada kawan ulun tadi rupanya bisanya tadong kubre. Ya tadong kubre ini samburan itu harap. Kagetok tapi hijau aja ruang dulu. Akan tapi hijau pian. Ya kebetianan.
Saking bisanya nih, masya Allah. Ini kayak guru ilmu semua bisa juga. 2 ketiga ada kan 2, kambingnya lagi 2 ya. Masuk bagus ya sih, mesinnya dia 66. Ujar Nabi memberikan makan makanan. Itu Islam yang paling baik ini. Ada pemalar. Barang siapa ujar Rasulullah yang memberikan makan kepada orang Islam dengan hati yang bersih, ikhlas semata-mata karena Allah, niscaya dicatat oleh Allah Ta'ala pahala 1.000.000 kebaikan dan dihapus daripadanya 1.000.000 kesalahan dan diangkat daripadanya 1.000.000 derajat di sisi Allah Ta'ala berkat memberi makani orang Islam. Ini akhlak Nabi gue, akhlak Rasulullah yang kita peringati, akhlak sidin. Karena Nabi itu sidin bersifat pamurah. Ujar Nabi alamat orang pamurah itu ada 3. Pertama, memberi maaf ketika mampu membalas. Ini nangali kembali. Nangali nang ini biar memberi maaf ketika mampu membalas. Kita disambati orang, dipitnah orang macam-macam, tapi kita mendoakan mudahan sidin itu panjang umur, mudahan sidin beriman. Itu orang pemurah. Kita lalu dikuya orang, kita nak ada baik, tapi kita misalnya pura-pura kada mendengar orang nama nguya kita beri duit tuh ngali benar biar. Kayak Rasulullah, orang Yahudi sehari kalau Nabi gering nang Yahudi nang meludahi Nabi, tiap hari meludahi Nabi, mempitnah Nabi, gering dihilangi Nabi, diberi isidin sedekah kurma. Masya Allah, ini nang alih mengamalkan, pembacanya nyaman mengamalkan beliau alih sakira. Mudahan kita kawa mengamalkan akhlak Rasulullah. Nang kedua, alamat orang pamuan itu Nabi katujuh bersedekah. Katujuh bersedekah bila malam pian buai. Ibu-ibu, acil-acil bila malam jangan lupa pian ditawari abahnya. Lu bersedekah juga pian menawari itu pian yang tadinya kada hendak tak balik hendak. Ulun merasa surang ada pada artian nang ditawari lawan kali tawari lain juga reaksinya pembakalah. Yo ilmu, aku di guru ilmu ini. Kalau Ginya pian ditawari lah, kalau ditawari nang tadinya barang tuh guring ditawari bangun dan juga pian nyampe go langsung lain juga itu pian berpahala ina buai pian di kalampu kayak waliullah ta'ala siapa Robiatul Adawiyah bila malam sidin babingking babupur babincuk jangan kapangan tinggi pian babingking babincuk baju hanyar nah enak nah malam nah ayo pian baju kita dapat apanya kata bapak amun di panggung baju kita lain kita pernah kasih apa bakal melihat dapat pahala pian katujuh bersedekah. Inna fi shadaqati khamsu khisalin, sesungguhnya di dalam sedekah itu terdapat 5 perkara, di antaranya taziduhum fi amwalihim. Itu yang pertama, menambah keberkahan rezeki. Jangan takutan biar kalau kang kurang duit kita nih kada buai, hakikatnya bertambah. Yakin lawan Allah Ta'ala yang maha pemurah. Nah jadi itu timur ta'am. Yang kedua, Islam yang baik itu lebih wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Menebarkan salam, menebarkan keselamatan kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang engkau kada patuh. Bila pertemuan assalamualaikum, nah itu wajib menjawab kaum nih. Ulah bila orang tuh mengucap assalamualaikum, ada wajib kita menjawab makalai assalamualaikum. Kenapa? Karena alifnya tinggal. Alifnya tuh ketemu sentastik assalamualaikum. Nah itu 10 kita dapat pahala. Aturannya kayak apa? Nang berkendaraan mengucap salam lawan orang nang berjalan, nang berjalan mengucap salam lawan orang nang duduk.
Tapi bang jangan nang berduduk boleh. Siapa nang dahulu mengucap salam, itulah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengucapkan salam berarti kita telah menebarkan asma Allah yang bernama Assalam. Assalamualaikum sunnah Nabi. Maka ujar Rasulullah, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang kepada sunnahku ya Nabi, artinya lawan gawianku, di ketika umatku banyak yang meninggalkan gawianku ya Nabi, di antaranya salam, maka baginya 100 pahala orang mati syahid. Masya Allah, mudahan kaum amalakan kita nang sebutin ini. Bila bertemuan assalamualaikum, ujian nang menang diberi salam. Waalaikumsalam warahmatullah 20. Nang mengucap salam 10, nang menjawab dapat 20 pahala. Kenapa sampai warahmatullah 20 pahalanya? Bila sidin menjawab warahmatullahi wabarakatuh, maka sidin mendapatkan pahala 30 kebaikan. Kan kadang-kadang kita beribadah, bila bertamuan bakulihingan mengucap salam dapat pahala. Itu tanda-tanda orang surga. Allah Ta'ala itu memberikan tanda kepada orang surga itu 4. Pertama, wajhun malihun, wajahnya ceria, murah senyum. Itu tanda orang surga. Dari kawan dia jangannya lagi bina menunduk nabi ini senyum nabi ini sambil kuliah mau dimangajai lagi senyum betul kenapa aja nabi ini ada bapak aja lagi paham nabi ini ancam pas kamar nabi dipaham kembali ada yang ini biar lagi jangan aja rumah ada lagi kabutan dia lagi itu jangan senyum nabi ini umanya dipandang kita malam yang ukur dempung, masya Allah, harum-haruman, subhanallah. Tabalik yang guru kawan, ada jadi kita masih subuh. Nah, kadang bini sidin bilang ngebingking malam Jumat, ini malam Jumat dia dulu nih, yang bisa melahirkan dulu biar. Kenapa dia buatnya masalah ada bunyi dia membakalai, jualan maklum lah jualan. Pak saya maklum mandi terlambat orang kajian dah kalau salah mandi untung kajian aduh dia itu syukur karena itu ibadah juga biar karena kita melaksanakan sunnah Nabi nang ngintoh gak ada ya udah dia tadi gampangan 70 Yahudi mah itu rabat pahalanya sama mungkin biar ada sarang kita berperang bertempur mengintu aja dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ali karamallahu wajah beliau pernah mengatakan ujar sidin man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengagungkan atau membesarkan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi dan dengan sebab orang itu maulid dibaca. Nah, ini sebab kumpulan kitanya kalau nih ada yang beri duit. Nah, apalagi ada yang menyumbang tenaga baharaguan, ada dengan pikirannya. Kemudian nih rombongan kita maulid Al-Habsyi. Nah, beserta rombongan dari Surabaya ada gempangan jauh kita bertangan ke pesawat Garuda kan bakalan lion air ya lion air kamurah kalau nunggu ilmiah cuma lion air ini pembakalah maski pakaian itu bebalak tiga hubungan pramugarinya bisa dapat pramugari beliau kalau bisa lagi lah mudah-mudahan biar kita ini bebalak pembakalnya aja pakai pesawatnya hubungan pembakal di bawah rombongan bupati Bian. Jadi ulun pertama naik pesawat itu memang datar lingkup ada sebuah naik tangga kenapa karena orang datar ya orang kampung pesawat memang datar lingkup itu ujian pramugari di Muara Lawangnya itu kenapa pengen teman-teman dulu kan soal naik pesawat jujur ya orang kampung
Harus naik pesawat. Dia naik, betul masya Allah. Ada di kamar seorang lewe, kamar seorang tambah-tambah tapi ini. Allah selalu berpengalaman masya Allah. Umat. Bahkan kalau kali guru-guru almarhum J.J. Hadrawi sama pesawat kami Habib Abdillah Buya lalu bin para pegawai ini tadi itu ada maliriknya biar politik malirik kedataan malirik dapat yang lalu nih berbeda hidupnya masya Allah ada di kami lewe mau belajar masa tapi mau sekali aja kalau baik saja menjaga aja kalau minggunya nah itu paling dia bilang kita biar nang diri nang kali singkunatan itu ya Allah makanya kita ada sekongnya dulu nih bini dia hidup nih ada yang 600 bini ada yang lebih 1000 bini ya Allah kan ujar kali kayak pemenunggang itu punya pian 1000 tahun saya sama lama harus habis bertentu ditunggang pamer yang ditunggang banget tapi dia hilang ada lagi gue sembahyang puasa ada lagi di sana safasia kita menikmati anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Imam Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang membesarkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab orang itu maulid dibaca la yakhruju minad dunya tidaklah keluar daripada alam dunia illa bil imani kecuali mati beriman husnul khatimah sebab memperingati Maulid Nabi tapi dengan syarat sembahyang jangan tertinggal dan dimasukkan ke dalam surga ujar sidin tanpa hisab atau tanpa perhitungan dengan berkah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad seorang ulama yang bernama As-Sibli. Beliau ini berilang ke tempat Ibnu Mujahid. Ketika As-Sibli ini bertemu dengan Ibnu Mujahid, Ibnu Mujahid langsung memeluk dan mencium kaling As-Sibli. Lalu ada yang bertakon lawan Ibnu Mujahid, wahai Ibnu Mujahid, kenapa pian memperlakukan As-Sibli seperti itu? Lalu ujar Ibnu Mujahid menjawab, pada waktu aku tidur, aku bermimpi berdapat Rasulullah. Aku bermimpi Rasulullah di sini. Rasulullah, aku melihat Rasulullah berdiri menghampiri As-Sibli dan mencium kaning As-Sibli. Lalu aku bertakwa lawan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa pian berbuat demikian kepada As-Sibli? Lalu ujar Nabi bersabda, ujar Nabi, wahai Ibnu Mujahid, bahwasanya As-Sibli itu inya tiap-tiap imbas sembahyang fardu inya katuju membaca surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sallallahu alaika ya Muhammad. Kita di buku ilmi rakyat bila bersembahyang ada tertinggal sini beritan laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai tuntuk. Itu gue padilahnya ujar guru kami berhari tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala kecuali kita kena berdapat lawan Rasulullah. Mudahan kita bermimpi Rasulullah, jangan dimatikan Allah Ta'ala, mudahan berdapat dengan Rasulullah baik di waktu jaga maupun di wakala kita dalam tidur maupun hendak sakaratul maut, amin ya rabbal alamin. Kemudian ibadah sembahyang gue jangan tertinggal walaupun sunat membaca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan, cuma arwah bagus kumpul tapi sayyidina. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Semoga Allah akan membalas jasa Muhammad sebagaimana mestinya terhadap kami.
Orang yang membaca itu sekali imbas sembahyang, maka 70 malaikat sibuk menulis selamat 7.000 pagi, menulis pahala orang yang membaca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Nah itu ngarannya amalan tambahan dibaca imbas sembahyang fardu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Nah mudah-mudahan kau amalkan. Manakala kau mengamalkan, ingat, jadi kau mengamalkan semata-mata rahmat pian ya Allah, semata-mata anugerah pian ya Allah. Jakanya kada rahmat pian, jakanya kada anugerah pian, ulun kada kawa mengamalkan. Nang kawanya itu bukan kita nang kawa, tapi semata-mata daripada Allah Ta'ala yang memperbuat terhadap diri kita. Kalau kita kembali kepada tauhidul afal, maka kita memandang amal ibadah kita ini adalah diperbuat Allah Ta'ala. Kalau kita memandang dengan tauhidus sifat, kita kawa beramal beribadah itu dengan rahmat, karunia, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala alam. Minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan bagi sampian barataan. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dosa beliau diampuni Allah Ta'ala, dan dosa kaum muslimin dan muslimat mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajat kita di dalam kebaikan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mematikan kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sebenarnya tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala kecuali mati dalam keadaan beriman husnul khatimah, berkat junjungan kita baginda Rasulullah, berkat daripada sahabat Nabi, dan berkat aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ulun al-fakir memohon ampun dan maaf, minta halal minta ridha dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.